Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kelompok saya akan menjelaskan materi bab 4 yang berjudul Completing the Accounting Cycle. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Katarina Yolanda Pratimantau dengan NPM 250130101087 dan juga rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Sapita Putri dari kelas E dengan NPM 25013010178. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Savana. Ini wajah saya dengan NPM 25013010198. Terima kasih. Nama saya Novisa Alanggraini, NPM 25013010215. Baik, yang pertama ada accounting cycle atau siklus akuntansi. Sebenarnya apa sih siklus akuntansi? Jadi siklus akuntansi adalah tahapan yang harus dilakukan dari awal mulai kita mendapatkan transaksi hingga periode tersebut ditutup. Nah, jadi tahapan yang pertama yaitu transaksi atau kita harus menganalisis transaksi tersebut. Setelah kita menganalisis transaksi tersebut, kita dapat melanjutkan ke tahapan yang kedua yaitu jurnal umum. Selanjutnya ada tahapan ketiga yaitu buku besar. Nah, di buku besar ini kita memasukkan akun-akun atau nominal-nominal yang sudah kita buat di jurnal umum sesuai dengan nama akunnya. Lalu selanjutnya kita membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Nah, yang kelima ada jurnal penyesuaian. Yang keenam ada neraca saldo sesudah disesuaikan. Yang ketujuh ada laporan keuangan. Yang kedelapan ada jurnal penutup. Dan yang terakhir ada neraca saldo setelah ditutup. Nah, yang pertama ada jurnal penyesuaian. Nah, sebenarnya jurnal penyesuaian itu fungsinya buat apa? Nah, jadi jurnal penyesuaian itu berfungsi untuk mengoreksi saldo akun yang belum dicatat atau belum sempurna pada akhir periode. Nah, selain itu, jurnal penyesuaian ini juga berguna dalam meninjau pengaruh penyesuaian terhadap saldo akun yang belum disesuaikan. Jurnal penyesuaian biasanya dimasukkan sesuai dengan urutan penyusunan data. Nah, ada 5 akun yang perlu disesuaikan. Yang pertama ada pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Dan yang kedua ada beban yang masih harus dibayar, accurate expenses. Yang ketiga ada pendapatan yang masih harus diterima, accurate revenues. Yang keempat ada beban dibayar di muka atau prepaid expenses. Dan yang terakhir ada penyusutan aset tetap atau depreciation. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang adjusted trial balance atau neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, neraca saldo setelah disesuaikan adalah laporan daftar dari semua akun atau saldo buku besar perusahaan setelah penyesuaian jurnal akuntansi dilakukan untuk suatu periode akuntansi tertentu. Nah, laporan ini sangat penting karena berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan utama seperti laporan laba rugi, neraca, dan lain-lain untuk memastikan keseimbangan debit dan kredit. Selanjutnya yaitu adalah financial statement atau laporan keuangan. Jadi sebenarnya laporan keuangan itu ada 5, yakni yang pertama laporan laba rugi atau income statement, yang kedua ada laporan perubahan modal atau statement of owner equity, yang ketiga ada neraca atau laporan posisi keuangan, yang ketiga ada neraca atau balance sheet atau juga bisa disebut dengan laporan posisi keuangan, dan yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang terakhir adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan yang keempat dan kelima itu akan dibahas di semester selanjutnya. Jadi yang kita bahas
untuk bab ini adalah 3 laporan sesuai yang ada di dalam PPT tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya terdapat income statement atau laporan laba rugi. Jadi, salah satu dokumen yang perlu kalian ketahui jika ingin bisnis kalian itu maju, itu laporan laba rugi ini, guys. Kenapa? Karena dengan kalian mengetahuinya, kalian tuh bisa mengukur atau memantau kondisi keuangan dari bisnis kalian. Bisa ini tuh menghasilkan keuntungan atau rugi seperti itu. Nah, biar lebih paham maksud dari laporan laba rugi itu apa, jadi laporan laba rugi itu adalah salah satu laporan keuangan yang memuat pendapatan dan pengeluaran dari bisnis kalian dalam kurun waktu tertentu. Dalam kurun waktu tertentu itu kayak apa sih? Kayak ini contoh di PPT. Di sini kan sudah ada laporan laba rugi dari Net Solution pada 2 bulan terakhir 31 Desember 2018. Nah, ini 2 bulan terakhir itu kurun waktu tertentunya ya guys ya. Bisa bulanan, bisa tahunan juga. Jadi secara garis besar hasil dari laporan ini itu diperoleh dari semua pendapatan yang dikurangi oleh biaya yang dikeluarkan, seperti itu. Nah, laporan laba rugi itu disusun langsung dari kolom-kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk mencari laporan laba rugi, itu kita harus mencari selisih. Antara apa? Antara debit dan kredit. Jika terjadi minus di debit, maka perusahaan tersebut rugi, karena beban yang ada di debit jumlahnya lebih besar dari pendapatan didapatkan. Nah, caranya membuat laporan laba rugi itu ada step-stepnya guys, ada 8 step. Yang pertama adalah menentukan periode laporan, yaitu pada kayak contoh di PPT ini periodenya itu 31 Desember, 2 bulan terakhir ya. Di situ yang kedua membuat neraca saldo, yang ketiga menghitung pendapatan, yang keempat, menghitung harga penjualan. Selanjutnya yaitu menghitung margin kotor. Margin kotor itu dari selisih semua total pendapatan dengan harga pokok penjualan. Setelah itu biaya operasional, menghitung biaya operasional. Step selanjutnya yaitu menghitung penghasilan dan menghitung laba bersih. Yang selanjutnya yaitu ada statement of owner's equity atau laporan ekuitas pemilik. Jadi laporan ekuitas pemilik itu adalah laporan yang menjelaskan perubahan ekuitas atau kekayaan bersih dalam satu periode tertentu, seperti laba bersih, investasi tambahan, serta penarikan dana. Laporan ini itu menunjukkan saldo awal ekuitas, perubahan di dalamnya, serta saldo akhir dari ekuitas. Nah, rumusnya itu adalah perubahan modal sama dengan modal awal plus laba dikurangi price. Nah, catatan perubahan modal dapat dipengaruhi oleh investasi. Jika investasi bertambah, maka modal juga akan bertambah. Selanjutnya adalah balance sheet atau neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode, yaitu berisi aset atau harta, kewajiban atau utang, dan modal. Dari sini, kita bisa tahu kondisi keuangan perusahaan, apakah itu sehat atau tidak. Kemudian, ada jurnal penutup. Jurnal ini dibuat untuk menutup akun-akun sementara seperti pendapatan, beban, dan prive. Tujuannya supaya di awal periode baru, akun-akun sementara tersebut memiliki saldo nol dan laporan keuangan bisa disusun dengan rapi. Yang terakhir adalah post-closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Ini adalah daftar saldo yang dibuat setelah jurnal penutup diposting. Fungsinya untuk memastikan bahwa buku besar sudah seimbang dan hanya akun permanen seperti aset,
kewajiban, dan modal yang tersisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.